awal film kita diperlihatkan pada sebuah scene di mana seorang Yin Yang Master bernama Zhongxing sedang mengajari murid terbaiknya bernama Kingmin menguasai mantra perisai untuk melindungi dirinya dari serangan berbahaya. Sayangnya, Kingmin selalu gagal karena ia terlihat tidak fokus saat membuat mantra tersebut. Tapi walau begitu, sang master tetap mengajarinya dan menyarankan Kingmin untuk memikirkan orang yang ingin dilindungi agar ia berhasil membuatnya. Mendengar hal itu, Kingmin pun mulai memikirkan sang ibu yang ternyata merupakan seorang siluman rubah dan sudah meninggal karena dibunuh oleh manusia. Sayangnya upaya Kingmin tetap sia-sia karena ia masih saja gagal mengeluarkan jurus perlindungan bahkan hingga tumbuh dewasa. Zhongxing sangatlah sabar. Ia tetap tidak berhenti untuk mengajari Kingmin. Sampai suatu ketika Zhongxing menguji Kingmin dengan melemparkan sihir peluru yang membuat Kingmin tiba-tiba mengaktifkan sebuah mantra yang bukan mantra perlindungan, melainkan mantra teleportasi yang membuat peluru tersebut pindah ke hutan. Hal itu lalu membuat Master Zhongxing menjadi marah dan ia menegaskan kalau Kingmin tak bisa merapalkan mantra perlindungan yang sebenarnya adalah jurus dasar, ia tak akan pernah bisa menjadi Yin Yang Master. Di tengah perbincangan itu, getaran magnetik tiba-tiba muncul di gunung es dekat mereka berada yang ternyata berasal dari ular raksasa yang disebut sebagai ular bencana. Melihat hal itu, Zhongxing dengan segera membuka portal teleportasi dan mengiring Kingmin ke kuil agar ia aman dan menggunakan darahnya untuk memanggil 3 guardian spirit dari langit. Tiga guardian itu telah membuat kontrak dengan Zhongxing yang akan bertempur sampai mati demi melindungi Zhongxing dari segala bahaya. Melihat hal itu, Zhongxing menyadari tidak ada cara yang aman untuk mengalahkan sang ular. Maka dari itu, penjaga emas pun melepaskan mutiara ajaib dari dahinya yang kemudian ditelan oleh sang master untuk menghasilkan lebih banyak kekuatan. Keempatnya lalu mencoba kembali melawannya, tapi karena kekuatan ular yang sangat luar biasa membuat mereka kembali gagal. Di tengah pertarungan itu, Kingmin tiba-tiba kembali sambil membawa kawan-kawannya yang membuat sang ular merasa terpojok dan mulai menembakkan peluru beracun dari balik lidahnya ke semua orang. Dengan sigap, Master Zhongxing langsung menyuruh muridnya untuk merapalkan mantra perisai. Tapi karena Kingmin tak bisa membuatnya, sang master lalu menggunakan jurus perisainya untuk melindungi Kingmin. Sementara dirinya terpaksa terkena serangan tersebut dan memuntahkan mutiara ajaib. Melihat Master Zhongxing sekarat, salah satu guardian spirit pun kembali melepaskan mutiara ajaib dan melompat melalui pintu teleportasi untuk melemparkan mutiara tersebut ke mulut sang ular, sehingga ular raksasa itu kembali terjebak ke dalam gunung es. Setelah kejadian itu, Kingmin menghampiri Master Zhongxing, di mana di sini sang master menyampaikan kalau ular raksasa tadi hanyalah bayangannya saja, sementara tubuh yang asli kekal di kota kekaisaran. Master juga bercerita kalau 300 tahun yang lalu ada 4 klan dari berbagai wilayah, termasuk dirinya yang sudah menyegel tubuh ular di kota kekaisaran, yaitu dengan cara membuat patung naga azuri, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam untuk menjaga tubuh ular tetap berada di dalam kota. Dari keempat klan itu, mereka mengirimkan perwakilan yang terbaik untuk menjaga tubuh ular raksasa, dan karena Zhongxing sudah tak bisa bertahan hidup lagi, Kingmin pun ditunjuk menjadi Yin Yang Master selanjutnya dan bertugas untuk menjaga tubuh ular tersebut bersama 3 perwakilan yang lain. Scene kemudian beralih ke kota kekaisaran, di mana seorang master bernama Boya sedang memainkan serulingnya. Pada saat itu juga Kingmin tiba di kota kekaisaran untuk menggantikan gurunya. Di situ, Kingmin dan Boya lalu mendengar suara kecapi yang dimainkan oleh salah seorang siluman, dan untuk memastikan mereka pun menjumpai siluman itu yang berada di tengah kota.
Boya yang tak suka dengan kaum siluman pun mengarahkan anak panahnya ke arah sang siluman. Tapi aksinya itu dihentikan oleh King Min yang membela kaum siluman karena ia juga merupakan keturunan siluman rubah. Boya mengatakan kalau kecapi yang dipegang siluman itu adalah pusaka suci peninggalan dari kaisar. Namun si siluman menjelaskan kalau pacarnya yang sudah meninggal adalah pemain kecapi dari istana dan kedatangannya ke sini hanya ingin minjam kecapi untuk mengenang kembali memori tentang kekasihnya itu. Meskipun begitu, Boya tetap saja berusaha membunuh sang siluman tersebut, sementara King Min terus membelanya. Karena terjadi perbedaan pendapat, Boya pun akhirnya malah menyerang King Min, di mana dalam pertempuran singkat itu King Min lebih unggul dan memilih pergi melewati pintu portal. King Min lalu berjalan di sekitar kota dan bertemu kembali dengan siluman itu yang ingin berterima kasih atas pertolongannya, dan sebagai ucapan terima kasih, siluman itu pun ingin menjadi guardian spirit dari King Min dan ia memperkenalkan identitas barunya dengan sebutan Killing Rock. Di sisi lain, Boya kemudian kembali ke kerajaan untuk mengembalikan kecapinya, di mana di sana Boya juga diperintahkan oleh permaisuri agar pergi ke kuil pengamat langit untuk berkumpul dengan master yang lainnya, di mana tugasnya menjaga tubuh ular bencana. Sesampainya di sana, Boya kembali bertemu dengan King Min dan anggota lainnya, yaitu Master Long Ye serta Master Hong Ruo yang sudah pergi istirahat di kamarnya. Namun tak berselang lama, seorang pria bernama Soyu juga datang dan memberitahu mereka semua untuk lebih cepat beristirahat karena besok akan menjadi hari penting bagi semua orang. Di momen itu, King Min terus memandangi Soyu karena menurutnya Soyu memiliki banyak kemiripan dengan Master Zhongxing. Sebelum pergi ke kamar, Long Ye menebarkan serangga beracunnya agar terhindar dari penyusup seperti siluman. Namun hal itu dianggap tak perlu oleh Soyu karena Soyu telah memasangkan kubah perlindungan yang membuat para siluman tidak bisa masuk ataupun keluar. Keesokan harinya, para Master Yin Yang berkumpul untuk melakukan upacara penyembahan langit. Tapi sebelum upacara dimulai, Putri Qingpin pun muncul untuk menyapa para Master. Di tengah itu, Long Ye memberitahu kepada Master kalau Qingpin ini punya ilmu hitam untuk memanipulasi sang ratu agar mematuhi perintahnya. Tapi tak berselang lama, salah satu pelayan tiba-tiba membawa kabar buruk kalau Master Hong Ruo meninggal dibunuh oleh siluman. Setelah kematian Hong Ruo yang sangat misterius, Ratu pun menyuruh Putri Changpin agar menyelidiki kematian Hong Ruo, serta memerintahkan para master untuk menangkap semua roh siluman dan menyegelnya di tempat patung-patung yang sebelumnya sudah disebutkan. Tapi perintahnya tak sampai di situ saja, karena Putri Changpin juga mengangkat Soyu menjadi master untuk menggantikan posisi Hong Ruo. Singkat cerita, penyelidikan kematian Hong Ruo pun dimulai, di mana di sini semua orang berpendapat kalau kematian Hong Ruo disebabkan oleh seekor siluman di dalam kerajaan, karena di mana sebelumnya Soyu sudah memasang kubah pelindung yang membuat semua orang tak bisa keluar. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Long Ye kemudian menggunakan kecebong miliknya untuk mendeteksi adanya siluman. Di momen itu, semua kecebong langsung menggerombol mengarah ke King Min dan membuat semua orang pun mencurigainya. Namun di sini Boya membelanya karena tadi malam Boya sempat menyelipkan serangga siluman untuk mencari tahu gerak-gerik dari King Min. Benar saja, ketika serangga itu dipindah tangankan, kecebong itu langsung berpindah tempat. Gerombolan itu lalu kembali bergerak mengarah ke Putri Changpin. Namun karena tidak ada yang berani menuduhnya, Long Ye pun meminta maaf dan mengklaim kalau kecebongnya melakukan kesalahan. Untungnya Putri Changpin tak tersinggung akan hal itu dan menyuruh mereka semua untuk fokus menangkap pelakunya. Keesokan harinya saat Boya menangkap roh siluman, ia bertemu dengan King Min yang sedang santai. Bersamaan dengan itu, seorang pelayan muncul untuk membawa minuman untuk King Min. Tapi di sana Boya merasa kalau pelayan itu adalah seorang siluman dan langsung menyerangnya.
Dengan segera King Min pun menghentikan Boya dan mengatakan kalau pelayan tersebut merupakan siluman kupu-kupu yang sangat baik dan hanya makan embun serta madu. Di malam harinya, Boya dan Soyu pergi ke kota untuk menangkap para siluman, di mana di sana mereka membunuh satu roh siluman yang nantinya akan dipersembahkan kepada patung penjaga untuk memperkuat penjagaan ular bencana. Setelah kembali, Boya melihat King Min yang sedang santai bersama para wanita roh penjaganya. Tapi hal itu bukan berarti King Min tak menjalankan tugasnya, di mana selanjutnya ia pergi ke kamar Soyu untuk menanyakan siapa pembunuh Wang Ruo. Karena King Min sebenarnya sangat curiga kepadanya yang pada malam itu memasang kubah pelindung. Di sana Soyu akhirnya mengungkapkan kalau ia sebenarnya adalah penjaga milik Zhongxing yang diperintahkan untuk menjaga sang ratu. Keesokan harinya, King Min lagi-lagi terlihat santai. Tapi kali ini dia berbincang-bincang dengan para penjaga yang berwujud laki-laki, di mana ternyata hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari para roh yang menjaganya. Setelah mendapatkan beberapa informasi, King Min lalu menemui Boya dan mengungkapkan kalau ia ditugaskan untuk membangkitkan patung naga Azure. Namun untuk membangkitkan patung naga Azure, King Min memerlukan kekuatan roh siluman yang paling kuat. Di tengah percakapan itu, mereka mendapat kabar kalau Putri Changping diserang oleh seekor siluman. King Min yang ingin membantu pun segera pergi ke sana dan langsung meruqyah si putri yang kemasukan siluman cacing kremi. Di sana, King Min menyedot cacing tersebut ke dalam tubuhnya sendiri, dan setelah cacing itu pindah, King Min malah menjadi kesurupan dan minta minuman kepada Boya. Untungnya hal itu berhasil dicegahnya karena King Min sebelumnya sempat berkata untuk tidak menuruti apapun perintah dari dirinya saat sedang kesurupan. Boya lalu membantu King Min untuk menarik keluar cacing-cacing itu, dan setelah siluman cacing tersebut berhasil didapatkan, King Min memasukkan rohnya ke patung naga Azure. King Min berkata walaupun cacing-cacing itu kecil tapi mereka memakan semua hasrat yang ada di diri manusia. Maka dari itu, roh siluman cacing tersebut bisa membangkitkan patung Azure walaupun cuma satu. King Min dan Boya lalu mengobrol di mana keduanya saling bercerita tentang masa lalu mereka. Di mana saat itu Boya juga sempat marah saat tahu kalau King Min ternyata anak dari seekor siluman rubah. Karena dulu ibu Boya meninggal dibunuh oleh siluman rubah. King Min kemudian mulai bercerita tentang Master Zhongxing yang meninggal karena menyelamatkan nyawanya. Namun tak lama mereka berbincang, di saat itu juga keduanya disuruh menghadap ke sang ratu yang berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkan nyawa Putri Changping dari siluman cacing kremi. Setelah keduanya pergi, Long Ye dan serangga-serangga peliharaannya sengaja memantau setiap sudut kerajaan termasuk ke kamar ratu. Tapi tiba-tiba ia terkejut saat mengetahui kalau orang yang ada di kamar ratu bukanlah ratu yang sebenarnya, melainkan Putri Changping. Di waktu yang sama, kuda pelindung tiba-tiba rusak karena diserang oleh seseorang. King Min dan Boya yang mengetahui hal tersebut pun langsung mengecek keadaan sang ratu. Tapi saat sampai di sana, mereka melihat Soyu sedang bertarung dengan Long Ye. King Min dan Boya pun langsung berusaha menghentikan mereka. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba saja muncul sosok siluman rambut yang langsung mencekik leher Long Ye sampai meninggal. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Long Ye memberikan kode kepada King Min kalau Putri Changping ingin membunuh ratu.
Setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, di sini kita akan diperlihatkan di mana sesungguhnya siluman rambut itu ternyata peliharaan milik Soyu, yang mana hal itu juga sudah diketahui oleh sang putri yang bertanya pada Soyu kenapa membunuh Long Ye. Di sini Soyu pun menjawab kalau Long Ye sudah tahu identitas ratu sebenarnya yang ternyata adalah putri sendiri dan mendengar semua rencana mereka untuk melepaskan ular bencana. Mendengar hal itu, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk menargetkan Kingmin dan Boya sebagai sasaran selanjutnya. Kingmin kemudian menyampaikan apa yang disampaikan Long Ye kepada Boya, kalau ternyata Putri Changping dan Soyu ingin menggunakan sang rat untuk membangkitkan ular bencana. Namun Boya menolak percaya dengan ucapan Kingmin tersebut karena ia sudah kenal Putri sejak lama. Untuk membuktikan perkataannya, Kingmin pun memberikan sebuah senggel jimat untuk Soyu dan meminta Boya untuk pergi menemui Soyu, sedangkan Kingmin akan menemui Putri Changping. Sesampainya di tempat putri kerajaan, Kingmin menanyakan tentang ular bencana dan juga mengungkapkan kalau ia dan gurunya dulu pernah mengalahkan bayangan ular bencana dengan sebilah pedang milik gurunya yang dijuluki sebagai Fang Yue. Tapi belum sempat ia berbicara lebar tentang masa lalu itu, Putri Kingmin tiba-tiba diserang oleh siluman rambut gondrong. Kingmin yang tak tinggal diam langsung mengejar siluman tersebut hingga membuatnya mengeluarkan jurus pengurung untuk siluman tersebut. Di sini Kingmin menanyakan alasan siluman tersebut membunuh sang putri dan siluman itu pun menjawab bahwa tujuannya adalah membalas dendam pada sang putri. Akan tetapi hal itu hanyalah akal-akalan putri saja karena ternyata ia hanya pura-pura mati untuk menyelamatkan Soyu dari jimat pengendali yang sedang dipakai Boya. Sementara itu, Boya yang sedang berhadapan dengan Soyu sambil membawa jimat yang sebelumnya diberikan oleh Kingmin menyuruh Soyu untuk memotong tangan kirinya. Tapi di saat Soyu ingin memotongnya, sang putri datang dan menyelamatkan Soyu. Menyadari ada yang janggal dengan jawaban siluman tersebut, Kingmin lalu mendatangi Boya dan sesampainya di sana, Kingmin melihat Boya sudah terkapar di lantai akibat diserang oleh sang putri dan juga Soyu. Beberapa saat kemudian, Putri Changping dan Soyu yang terlihat jalan bersama menuju pelataran untuk membangkitkan ular bencana dihadang oleh Boya dan juga Kingmin. Di sini Soyu mengungkapkan kalau ia hanya menuruti apa kehendak ratu dan karena Putri Changping adalah ratu yang sebenarnya, ia pun menuruti kemauan Putri Changping. Dari pernyataan itu, kini semua sudah terungkap kalau sosok ratu yang selama ini mereka hormati hanyalah sebuah boneka yang sengaja dibuat sebagai kedok. Nama asli dari putri itu adalah Fang Yue, dan Fang Yue kemudian mengungkapkan kalau ular bencana sebenarnya sudah ada di dalam tubuhnya selama beratus-ratus tahun yang lalu, dan dengan keadaan itu Fang Yue pun menjadi abadi. Tetapi ada harga yang harus ia terima, di mana di sini Fang Yue tak bisa keluar dari kota kekaisaran karena ular bencana sudah disegel oleh keempat patung agar tak bisa keluar. Fang Yue yang sudah lelah karena selalu ditinggal kekasihnya yang menua dan mati, ia pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan ular itu dan memberi energi keabadian ke tubuh Soyu agar Soyu yang dicintainya bisa menjadi abadi. Mendengar hal itu, Kingmin dan Boya pun mencoba menghentikan keduanya, tapi mereka malah dibawa ke ruang dimensi oleh Soyu. Kingmin yang memang menguasai teknik teleportasi dengan mudah kembali ke pelataran, sementara Boya yang tidak menguasai teknik itu terlihat sangat kesulitan. Kingmin lalu mencoba menolong Boya, tapi karena ia tak tahu keberadaan Boya, mereka pun menggunakan jimat untuk saling berkomunikasi. Setelah mengetahui keberadaan Boya, Kingmin langsung menariknya kembali ke pelataran. Bersamaan dengan itu, Fang Yue mulai terlihat kesakitan karena akan mengeluarkan ular bencana yang ada di tubuhnya. Sementara pedang di tangan Kingmin yang diberikan oleh Master Zhongxing pun merasakan kehadiran ular bencana dan secara otomatis langsung terbang ke arahnya. Namun, Soyu berhasil menangkap pedang itu dan langsung membuangnya.
Soyu yang tak mau membuang-buang waktu langsung menelan ular bencana yang ada di hadapannya dan membuat tubuhnya kembali utuh. Tapi setelah mendapatkan keabadian dari ular itu, Soyu merasa belum cukup dan di sini ia memutuskan pergi bersama Fang Yue meninggalkan kota kekaisaran. Patung-patung penjaga yang merasakan kehadiran ular bencana pun menjadi aktif dan membentuk segel berbentuk kubah yang mencegah sang ular keluar dari kota kekaisaran. Sayangnya salah satu patung yang menjadi tanggung jawab Soyu tidak aktif karena Soyu ternyata selama ini tidak mempersembahkan roh siluman untuk diletakkannya ke patung burung vermilion. Saat Fang Yue dan Soyu ingin pergi dari kota kekaisaran menggunakan ular raksasa, Fang Yue tiba-tiba merasa bersalah dan mencoba untuk bunuh diri melompat dari ular raksasa tersebut. Sayangnya usahanya itu langsung gagal karena ular bencana yang dikendalikan oleh Soyu berhasil menangkap mereka berdua. Kingmin lalu mencoba menghentikan ular bencana dengan memanggil 3 guardian spirit, di mana di sana mereka kemudian menyegel kota kekaisaran dengan segenap kekuatannya. Tapi karena kekuatan Soyu dan ular bencana sangatlah besar, mereka pun tak mampu menahannya. Sementara itu, Boya yang memilih untuk mengaktifkan burung vermilion mengungkapkan keinginannya menjadi guardian spirit dari Kingmin langsung pergi ke patung vermilion untuk mengorbankan dirinya. Boya. Sesaat setelah patung vermilion sudah sepenuhnya diaktifkan, sosok Boya pun muncul dengan bentuk barunya, di mana di sana Kingmin langsung memberinya sebuah mantra agar Boya resmi menjadi roh penjaganya. Dengan kekuatan barunya, Boya langsung menghadap ke Soyu untuk berduel. Sementara Kingmin menemui Fang Yue yang berada di dalam perut ular dan segera membawanya ke dimensi lain untuk menemui Zhongxing. Di sini, Fang Yue mengungkapkan kalau dulu ia dan Master Zhongxing pernah saling cinta dan dengan alasan itulah Soyu kemudian mengubah dirinya agar mirip dengan sang master agar Fang Yue tak kesepian. Setelah obrolan singkat itu, Fang Yue melihat Zhongxing yang perlahan menghilang dan menyadari apa yang sudah ia lakukan. Fang Yue dan Kingmin lalu kembali ke kota kekaisaran untuk mencoba menghentikan ular bencana. Tapi sesampainya di sana, mereka melihat Boya yang sedang menyerang Soyu menggunakan pedang milik Zhongxing. Tapi karena Soyu sangatlah kuat, ia pun berhasil menangkisnya. Fang Yue yang kini tersadar kemudian mengalihkan perhatian Soyu dengan bunuh diri. Sementara Soyu yang merasa bersalah akhirnya tak mampu menahan kuatnya serangan pedang tersebut. Melihat Soyu dikalahkan, ular bencana pun menyerang Kingmin dengan duri dari balik lidahnya. Boya yang melihat itu pun langsung pasang badan dan melindungi Kingmin dari serangan yang menewaskan gurunya dulu. Di sisi lain, Soyu yang ternyata masih hidup langsung mengambil pedang yang menancap di dadanya dan melemparkannya ke Kingmin dengan sekuat tenaga. Di saat itulah, mantra pelindung Kingmin tiba-tiba menjadi aktif. Namun karena mantra tersebut tidak kuat menahannya, pedang itu pun akhirnya menembus tubuh Kingmin. Di waktu yang sama, Kingmin teringat dengan ucapan Master Zhongxing kalau kekuatan terkuat dari seorang Yin Yang Master adalah dari melindungi seorang yang disayanginya. Setelah mengingat hal itu, Kingmin pun tiba-tiba menjadi sangat kuat dan berhasil mencegah pedang tersebut mengenai Boya. Soyu yang sangat terkejut melihat kekuatan besar Kingmin yang muncul tiba-tiba, akhirnya tak bisa menahannya dan mati bersama Fang Yue di sampingnya. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Yin Yang Master Dream of Eternity yang dirilis pada tahun 2020. Semoga bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.